Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Salwa Arifah dengan NPM 10 12 2102 dari kelas C4 Manajemen angkatan 2022. Di sini saya akan memaparkan materi tentang ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai tugas pengganti evaluasi tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama 3. Nah, materi yang akan dibahas pada kali ini yang pertama yaitu ahamiyatu ma'rifatullah, urgensi mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, at-thariq ila ma'rifatullah, cara menuju ma'rifatullah. Yang ketiga, mawani' min ma'rifatillah, penghalang mengenal Allah. Yang keempat, al-adillatu ala wujudillah, yaitu bukti keberadaan Allah. Dan yang terakhir, tauhidullah, yang artinya mengesahkan Allah. Langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu urgensi mengenal Allah. Dalam mengenal Allah ini, kita harus tahu bahwa yang menciptakan bumi, langit, dan seisinya itu Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah sang pencipta alam. Ada dalilnya dalam Quran, surat Al-Jasiyah ayat 36. Maka bagi Allah lah segala puji, Tuhan langit dan Tuhan bumi, Tuhan semesta alam. Selanjutnya, dalam mengenal Allah ini diperlukan dalil yang kuat. Yang pertama, dalil nakli adalah nas atau keterangan yang tertulis dalam kitab Al-Quran. Salah satu keterangan dalam Al-Quran yaitu dalam Quran surat Al-An'am ayat 19. Ayat ini menegaskan bahwa Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW sudah cukup menjadi penjelasan akan kebenaran risalah yang dibawanya. Lalu yang kedua ada dalil akli. Tadi sudah disebutkan bahwa dalil nakli merupakan nas yang tertulis dalam kitab, akan semakin terbukti kebenarannya dengan dalil akli atau logika yang diperoleh dari ayat-ayat kauniyah atau alam semesta. Jadi, dengan melihat segala ciptaannya, itu bisa menjadi sebuah bahan untuk tafakur. Adanya pohon, langit, laut, daratan, bumi, bulan, bintang, dan semuanya itu karena ada sang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nah, yang selanjutnya, dalil fitri atau fitrah ini, jika manusia menggunakan fitrahnya, maka ia pasti akan menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Begitu. Ada keterangannya dalam Quran surat Al-A'raf ayat 172. Ayat ini mengisyaratkan tentang penciptaan manusia di atas fitrah atau naluri untuk tunduk kepada Allah Ta'ala. Jika manusia menjaga dan mengikuti fitrahnya dengan benar, maka ia pasti akan menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang maha menciptakan alam beserta isinya. Nah, jika ketiga dalil tadi sudah dipelajari, sudah dipahami, sudah ditafakuri, maka akan membuahkan hasil, yaitu bertambahnya ilmu dan takwa. Dicerminkan dengan 6 perilaku. Yang pertama, al-hurriyah atau merdeka. Keterangannya ada dalam Quran surat Al-An'am ayat 162. Yang kedua, at-tuma'ninah, yaitu tenang. Keterangannya dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Yang ketiga itu al-barakat, berkah, mendapatkan keberkahan dalam hidupnya. Dan selanjutnya ada al-hayatu thayyibah, yaitu hidup yang mulia, dijelaskan. Yang kelima yaitu dukhulul jannah, kan memperoleh surga. Dan yang terakhir mardatillah, yaitu meraih ridho Allah. Selanjutnya materi yang kedua yaitu at-thariq ila ma'rifatillah, cara menuju ma'rifatillah. Jalan mengenal Allah ini kita bisa melalui tanda-tanda. Yang pertama firman Allah atau qauliyah, yang kedua alam semesta atau kauniyah. Ayat qauliyah merupakan ayat yang berada dalam Al-Quran, sedangkan ayat kauniyah seperti yang telah dijelaskan tadi di awal, yaitu dengan melihat ciptaannya gitu melalui alam semesta. Nah, dalam mengenal Allah ini ada 2 metode. Yang pertama metode Islam dan yang kedua metode non-Islam. Nah, dalam metode Islam ini, yang pertama tentunya menggunakan nas dan akal, seperti yang telah dijelaskan di materi yang pertama tadi. Jika kita telah memahami ayat-ayat qauliyah, ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran, dan dibarengi dengan akal, maka akan timbullah keimanan kita, akan lebih kuat. Selanjutnya akan ada pembenaran dari diri kita, dan akan menambahkan keimanan setiap diri manusia. Yang selanjutnya ada metode non-Islam. Yang pertama ada dugaan dan nafsu. Tentu saja metode non-Islam ini karena tidak ada landasan dalam berpikir, tentu akan menggunakan dugaan, praduga, prasangka, dan juga hawa nafsu. Padahal kata Allah sudah dijelaskan, sesungguhnya prasangka itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran.
Maka orang yang mengikuti dugaan dan nafsu ini akan timbul ragu-ragu, sehingga orang yang ragu-ragu ini akan ingkar atau kufur. Materi yang ketiga yaitu penghalang mengenal Allah. Terbagi menjadi dua, yaitu penyakit syahwat dan penyakit ragu. Yang pertama ada fisku atau fasik, maksudnya pendosa. Yang kedua ada al-kibru atau sombong. Yang ketiga ada al-zulmu atau aniaya. Yang keempat al-kadzibu atau dusta, berbohong. Dan yang terakhir itu kathratul ma'asi, banyak melakukan maksiat. Dan satu-satunya obat penyakit syahwat yaitu dengan mujahadatun nafs, bersungguh-sungguh untuk melawannya. Nah, selain penyakit syahwat ada juga penyakit ragu-ragu. Terbagi menjadi 4, bodoh, ragu-ragu, menyimpang, dan lalai. Yang pertama al-jahlu atau bodoh. Yang kedua al-irtiyab, ragu-ragu. Yang ketiga ada menyimpang atau al-inhirab, dan yang keempat itu al-ghaflah atau lalai. Keempat penyakit ini ditimbulkan karena kekurangannya ilmu. Sehingga satu-satunya cara dalam menghapuskan penyakit ragu tadi dengan cara menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh dan juga mengamalkannya dengan baik. Materi yang keempat yaitu al-adillatu ala wujudillah, bukti keberadaan Allah. Keberadaan Allah ini dibuktikan dalam 5 dalil, 5 bukti, yaitu yang pertama bukti fitrah. Nah, dalil fitrah di sini merupakan dalil yang lahir dari fitrah asal manusia itu sendiri. Yang kedua ada bukti indrawi, yaitu dalil indrawi adalah dalil-dalil yang dapat dinikmati, dilihat, dirasa, atau disentuh oleh indera. Contoh salah satunya itu adanya siang dan malam, itu terbukti bisa kita lihat, dan dengan itu kita mengetahui, oh Allah itu ada, begitu. Yang ketiga ada bukti rasional. Bukti rasional ini adalah dalil-dalil yang berasaskan akal. Yang selanjutnya ada bukti nas, seperti yang telah dijelaskan tadi, dalil-dalil Allah dalam Al-Quran. Dan yang terakhir ada bukti sejarah. Nah, dalil sejarah ini atau bukti sejarah adalah dalil-dalil kekuasaan dan keagungan Allah yang diambil dari peristiwa-peristiwa yang telah berlaku di atas muka bumi, dari kejadian-kejadian sebelumnya. Kita tentunya sudah tahu kisah-kisah Rasul dulu seperti apa, orang-orang yang mendustakan Rasul kisahnya seperti apa, dan itu menjadi bukti, menjadi salah satu bukti sejarah adanya Allah gitu, kan keberadaan Allah. Dalam Quran surat Al-Imran ayat 137 telah dijelaskan. Jika semua dalil telah dipelajari, telah dipahami, telah dimaknai, maka akan timbul pada diri kita itu mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh iya, Tuhan kita di dunia ini hanya satu-satunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada Tuhan selain Allah yang wajib diibadahi. Materi terakhir yaitu tentang tauhidullah atau mengesahkan Allah. Nah, dalam tauhid ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada tauhid rububiyah, yang kedua ada tauhid mulkiyah, dan terakhir ada tauhid uluhiyah. Yang pertama tauhid rububiyah, meyakini bahwa Allah itu pencipta, tiada Tuhan yang menciptakan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua itu raziqan, meyakini bahwa Allah itu pemberi rezeki. Selanjutnya yang ketiga yaitu meyakini bahwa Allah itu malikan, yang merajai. Dan yang kedua ada tauhid mulkiyah. Nah, meyakini bahwa Allah itu waliyan, pelindung, hakiman, hakim. Dan tauhid mulkiyah yang terakhir yaitu amiron atau pemimpin. Ini keterangannya ada dalam Quran surat Al-A'raf ayat 54. Dan yang terakhir yaitu tauhid uluhiyah, artinya mengesahkan uluhiyatullah, yakni dia adalah satu-satunya ghayatan atau tujuan, dan ma'budan atau sembahan. Kita itu harus meyakini bahwa satu-satunya zat yang wajib diibadahi adalah Allah. Kepadanya kita berdoa, kepadanya kita khauf atau takut. Hanya kepada Allah saja kita roja atau berharap, berserah diri, raghbah atau penuh minat, rohbah atau cemas, dan khusyuk, tunduk kepadanya. Kepadanya kita khasyah atau takut, kepadanya kita inabah atau kembali.
hanya kepadanya kita isti'anah atau memohon pertolongan, memohon perlindungan, memohon pertolongan untuk dimenangkan. Kepadanya lah kita zab atau penyembelihan, dan hanya kepadanya lah kita bernazar. Wallahu a'lam bishawab. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.